Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang masih senantiasa Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bisa menggunakan nikmat tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa memperbaharui niat kita. Hendaklah setiap aktivitas yang kita lakukan kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hadir di majelis ini, kita bersedekah, kita sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya, maka hendaklah itu semua kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima suatu amalan sampai amalan tersebut murni dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang mukmin yang istiqamah di dalam mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman ini. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik ibadah beliau, baik muamalah beliau, baik masalah yang lainnya. Hendaklah kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan bagi kita dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Adapun ketika seseorang mencari suri tauladan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidaklah sempurna. Bahkan bisa saja yang dia jadikan suri teladan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menyesatkannya dari jalannya yang lurus. Adapun ketika kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dijamin kita akan termasuk orang-orang yang beruntung ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Muhbitatul Al-Amal, yaitu tentang penggugur amalan. Dan kita sudah masuk pada bab yang ketiga dari kitab ini. Beliau akan menjelaskan kepada kita tentang perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang apabila seseorang melakukannya maka gugurlah amalannya. Bisa saja perbuatan yang dia lakukan menggugurkan semua amalannya, dan bisa saja amalan, perbuatan atau ucapan yang dilakukan hanya menggugurkan amalan itu tersendiri. Dan ini tentunya tergantung dengan perbuatan atau ucapan yang dia lakukan. Pada bab yang ketiga ini beliau mengatakan ta'alli 'ala Allah. Beliau jelaskan di antara perkara-perkara yang bisa menggugurkan amalan seseorang adalah ta'alli 'ala Allah. Yang dimaksud dengan at-ta'alli 'ala Allah adalah
ketika seseorang mengatakan kepada pelaku maksiat, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni. Demi Allah, engkau termasuk penghuni neraka jahanam. Ini namanya ta'addi ala Allah. Seolah-olah dia mendahului rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia memponis orang yang melakukan kemaksiatan pasti masuk dalam neraka jahanam. Atau orang-orang yang melakukan kemaksiatan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya. Inilah yang dimaksud dengan at-ta'addi, yang bisa menggugurkan amal saleh seseorang. Ketika misalnya dia melihat orang lain melakukan kemaksiatan dan pekerjaannya melakukan kemaksiatan, lalu dia bersumpah atas nama Allah, demi Allah, kamu akan masuk ke dalam neraka jahanam, atau demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Maka ucapan-ucapan yang seperti ini bisa menggugurkan amal soleh yang dilakukan oleh pelakunya. Dan ini tidak hanya sekedar kita ucapkan seperti ini. Bahkan ada wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW menjelaskan permasalahan ini. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, dan hadis ini datang dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW menceritakan kepada kita bahwasanya dahulu ada dua orang dari Bani Israel yang mereka adalah saling bersaudara. Dua laki-laki dari Bani Israel dan mereka adalah saling bersaudara. Salah seorang di antara mereka adalah ahli ibadah, pekerjaannya beribadah. Dia sangat semangat di dalam melakukan ibadah. Kemudian yang lainnya pekerjaannya setiap hari melakukan kemaksiatan. Dan saudaranya ini gemar di dalam melakukan ketaatan. Setiap kali dia melihat saudara yang melakukan kemaksiatan, dia senantiasa mengingatkan, berhentilah engkau dari kemaksiatanmu. Kemudian suatu hari saudaranya melakukan kemaksiatan, lalu ahli ibadah ini mengatakan, berhentilah engkau dari maksiatnya. Lalu pelaku maksiat ini mengatakan, biarkan aku antara aku dengan Tuhanku. Dan zaman sekarang ini banyak orang seperti ini. Ketika kita ingatkan, ya udah, ini urusan, ini antara diriku dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang seperti itu. Maka laki-laki ini mengatakan kepada saudaranya, tinggalkanlah aku antara diriku dengan Allah. Karena ketika aku berbuat maksiat, itu perkara yang antara diriku dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka langsung ahli ibadah ini mengatakan kepada saudaranya, wallahu la yaghfirullahu laka aw la yudkhilakallahu al-jannah. Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Dia pun tidak mengampuni si fulan. Dan demi Allah, engkau akan masuk ke dalam surganya. Engkau tidak akan masuk ke dalam surga, masuk ke dalam neraka jahanam. Dan dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan malaikat untuk mencabut nyawa dua orang yang bersahabat ini dari Bani Israel, dua orang yang bersaudara. Kemudian mereka dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepada ahli ibadah, apakah engkau mengetahui perkara? Apakah engkau mengetahui menguasai perkara-perkara yang ada di hadapanmu? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada pelaku maksiat, indhab fadkhulil jannah. Allah katakan kepada pelaku maksiat, pergilah engkau dan masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmat-Ku. Kemudian dikatakan kepada pelaku ibadah, ahli ibadah, idhabu bihi ilan nar. Allah katakan kepada malaikat, bawa orang ini ke dalam neraka jahanam. Subhanallah, kita lihat keluar. Apa penyebabnya? Karena dia bersumpah atas nama Allah ketika dia melihat saudara melakukan kemaksiatan. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni. Demi Allah, aku tidak akan masukkan ke dalam surga. Maksudnya dia polisi kemudian masuk dalam neraka jahanam. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan di akhir hadis ini, walladzi nafsi biyadihi awbaqat dunyahu wa akhiratahu. Demi Allah, dia sudah mengucapkan satu kalimat yang dengan satu kalimat tersebut menyebabkan dunia dan akhirat menjadi hancur dan binasa. Hai satu ucapan, maka hati-hati di sini. Hanya satu ucapan. Dengan ucapan ini apa? Allah Subhanahu wa taala campakkan dia dalam neraka jahanam. Maka ini dalam sebuah hadis juga Rasulullah SAW mengatakan, innal 'abda la yatakallamu bil kalimah
min sakhatillah la yulqi laha balan ya'u biha fi jahannam. Ada seorang hamba dia mengucapkan satu kalimat yang keluar dari lisannya, tidak dikatakan dia berbicara berjam-jam, berbicara dengan pembicaraan yang banyak, hanya satu ucapan yang keluar dari mulutnya. Tetapi ucapan yang diucapkan adalah mengandung kemurkaan dari Allah. Allah campakkan kalian dalam neraka jahanam. Jadi hati-hati dengan lisan. Terutama ketika seorang mengatakan, ketika dia melihat orang lain melakukan kemaksiatan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni. Atau demi Allah, engkau akan masuk ke dalam neraka jahanam. Ini di antara amalan-amalan yang bisa menggugurkan amalan kita. Demikian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, maka disepakati kesahihannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Jundub bin Abdullah al-Bajali, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsa, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis kepada para sahabat, anna rajulan qala, bahwasanya ada seorang laki-laki mengatakan kepada laki-laki lainnya, wallah la yaghfirullah li fulan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Maka kita lihat ikhwan, apa yang Allah balas terhadap ucapan orang yang seperti ini. Allah katakan, man alladhi yata'alla alayya an la aghfiru li fulan qad ghafartu lahu wa ahbattu amaluka. Allah katakan kepada orang-orang yang mengatakan demi Allah, Allah tidak akan mengampuni, langsung Allah balas. Allah Subhanahu wa taala katakan di hadis ini, siapa yang bersumpah atas namaku bahwasanya aku tidak mengampuni si fulan, padahal aku telah mengampuninya, dan aku menggugurkan amalanmu. Ini menjadi syahidnya pembahasan kita pada malam hari yang baik ini. Jelas dalam hadis ini tidak ada keraguan bagi kita. Dalam hadis ini jelaskan ada seorang laki-laki bersumpah atas nama Allah demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Maka langsung Allah mengatakan, siapa yang bersumpah atas namaku, aku tidak mengampuni si fulan, padahal aku telah mengampuni dosanya dan aku menggugurkan amalanmu. Tidak ucapan yang seperti itu. Karena kita tidak boleh memvonis orang yang masih hidup, dia termasuk apa? Termasuk ahli neraka. Kita tidak boleh memvonis orang yang masih hidup, meskipun kerjanya setiap hari maksiat, kita vonis orang yang masuk neraka gitu. Bahkan orang kafir sekalipun ketika masih hidup tak boleh kita hukum, kita vonis dia masuk neraka, tak boleh. Apalagi orang muslim. Kita lihat ada orang kafir tak beriman kepada Allah. Kalau dia masih hidup tak boleh kita katakan demi Allah kamu akan masuk neraka jahanam, tak boleh. Tetapi kalau dia sudah meninggal, wajib kita iman dia masuk neraka jahanam. Tapi kalau dia masih hidup, siapa yang tahu sebelum dia meninggal Allah berikan hidayah kepadanya? Bisa saja dia lebih baik dari kita. Tetapi kalau seandainya kita menghukumi secara umum, orang kufar tempatnya di neraka jahanam tak jadi masalah. Bisa dipahami ya? Tetapi kalau menghukum secara individu, orang kufar yang masih hidup kita katakan ini di neraka, tak boleh. Adapun menghukumi secara umum, orang kufar tempatnya di neraka kalau mereka tak bertobat. Tetapi menghukumi individunya tidak diperbolehkan. Apa tidak diperbolehkan ikhwan? Karena kita tak tahu akhir hayatnya seperti apa. Nah, ini di antara perkara yang harus kita pahami. Dan di zaman sekarang ini sudah banyak di antara kaum muslimin tak paham masalah ini. Banyak di antara kaum muslimin tak paham masalah ini. Menurut dia hanya ucapan sederhana saja. Dan ucapan-ucapan yang seperti ini bisa menggugurkan amal soleh yang dilakukan seseorang. Nah, kita baca kitab ini. Fahadal hadis yubayyinu idda masail muhimmah. Kalau kita belajar kitab, ya paling tidak sedikit adalah kita baca dari kitab ini. Itu di antara adab kita kan. Kalau kita misalnya mempelajari suatu kitab, ya paling tidak kita harus baca walaupun hanya sedikit dari kitab ini. Ini sering Anda sampaikan kepada kita semua. Jangan kita kajian kita tentang kitab ini, tapi tak dibaca kitabnya. Ini lucu. Kajian kita Muqbidat al-Amal yang
dikarang oleh Syekh Muhammad Ibrahim Muhammad. Lalu kita berbicara tentang kemana-mana, tapi yang dalam kitab kita dibaca. Lalu penggunanya kita jelaskan, kita membahas Mufidatul Amal yang dikarang oleh Syekh Fulan. Kalau tak dibaca. Dan memang metode para ulama dalam belajar seperti itu, ikhwan. Metode para ulama dalam belajar dibaca, dijelaskan semua kita. Agar ilmu itu semakin lengket dalam kepala kita. Beda dengan kajian umum, ya kan? Kajian umum yang dibahas bisa masuk ke mana-mana. Ada orang pun bisa dibicarakan. Ya kan, kalau udah habis kata-kata ini apa lagi dicari-cari lagi sampai bisa. Kalau belajar kita harus fokus. Meskipun terkadang melenceng juga kita, tapi sih kita aja melencengnya dari pembahasan yang itu. Beliau katakan dalam hadis ini jelaskan kepada kita beberapa faedah yang sangat penting yang harus kita pahami. Yang pertama kata beliau, la yajuzu li muslim an yaqula li akhihi walau mazihan wallahu la yaghfir Allah laka aw la yudkhilaka al-jannah abada. Beliau katakan di dalam kitab ini, kawan, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim mengatakan kepada muslim yang lainnya, meskipun hanya bercanda, main-main, bukan serius. Dia katakan, demi Allah kamu akan masuk surga, atau demi Allah kamu akan masuk neraka, atau demi Allah Allah tidak akan mengampunimu, meskipun namanya tidak boleh. Bisa dipahami ya kawan? Apalagi serius. Main-main aja, kita bercanda sama kawan kita, kita katakan demi Allah Allah tidak akan mengampuni antum. Antum masuk neraka, misalnya kita katakan tidak boleh Allah. Lalu bagaimana kalau serius? Bercanda aja boleh, ucapan-ucapan yang seperti ini. Kenapa demikian? Karena ketika kita katakan hal-hal yang seperti ini, berarti kita sudah mengatakan sesuatu yang kita tidak ada ilmunya. Memang kita tahu si fulan masuk surga, si fulan masuk neraka, si fulan tidak diampuni, tidak tahu. Dan kalau seandainya kita sibuk dalam perkara-perkara yang seperti ini, kita sudah ikut campur dalam urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu tak penting bagian itu, si fulan masuk surga atau masuk neraka, tak penting sama kita. Yang penting itu beribadah, itu aja. Tidak usah sibuk memikirkan orang lain, si fulan ini mungkin masuk neraka ini, si fulan ini mungkin masuk surga. Enggak tugas kita. Tapi kalau kita melihat seorang melakukan kemaksiatan, ingatkan dia, doakan dia. Kalau kita melihat orang melakukan kejahatan, contoh dia. Itu saja kewajiban kita. Ada hukum kita boleh. Bahkan meskipun si fulan tersebut kerjanya maksiat saja, siang malam kerjanya maksiat saja, kan kita hukumi dia masuk neraka, tidak boleh. Atau kita melihat seseorang apa ikhwan, dia berlaku ketaatan, kerjanya ibadah saja. Sholat di waktu tak pernah tinggal, sebelum azan sudah masjid dia nunggu sholat, itu sholat. Hari Senin puasa dia, hari Kamis puasa dia, bahkan puasa Nabi Daud juga puasa dia. Kita berapa ulama, puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan, puasa Nabi Daud. Kalau kita mampu. Puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan, puasa Nabi Daud. Kalau puasa Ramadan ya wajib. Kalau puasa Nabi Daud apa? Sunnah. Hari ini berbuka, besok puasa. Besoknya berbuka, besok puasa. Terus seperti itu. Sanggup bantu. Puasa Senin Kamis saja jarang-jarang kita kan. Tapi ini puasa yang paling dicintai oleh Allah setelah puasa Ramadan. Kita lihat dia puasa sunnah jalan terus, infak jalan terus. Tak boleh kita tulis, oh ini bakal masuk surga, itu boleh. Memangnya kita tahu yang dia berlaku aman untuk siapa? Karena penilaian manusia ini sering salah, kawan. Kadang sering salah dia. Kadang-kadang kita lihat orang lain soleh, kita katakan dia sosok soleh. Orang melakukan kemaksiatan, waduh,
manusia. Iya kan? Kebanyakan manusia seperti ini. Kalau orang nanti rajin belajar, rajin puasa sunnah, ini berat sekali kata dia. Itu yang diperhatikan. Kalau menanti kepada kebenaran mantap. Tapi kalau menanti kepada selain kebenaran, ini yang tercela. Kalau kita berpegang teguh dengan kebenaran, ini terpuji, ini yang dituntut. Maka terpuji. Maka salah orang mengatakan ini terlalu tinggi kali kata dia. Salah orang yang seperti itu, justru itu yang dituntut. Sudah itu ya. Intinya kita sebagai manusia, kita hanya menilai yang sesuai dengan sana. Dan penilaian manusia sangat sering salah. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan ikhwan, dan ini sering kita sampaikan kepada kita semua. Inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannah fima yaqulu nas. Dan akan ada orang yang seperti ini sampai hari kiamat, akan ada orang yang seperti ini. Ada seseorang kata Rasulullah, dia melakukan amalan penghuni surga. Namun yang dilihat oleh manusia saja, mata manusia. Si bulan ini gemar bersedekah, si bulan ini sholat, si bulan ini puasa sunnah. Yang hanya dilihat oleh manusia. Wah, padahal dia termasuk penghuni neraka kata Rasulullah. Bisa saja kita melihat seorang soleh, tapi kita tidak tahu dia melakukan ibadah untuk siapa. Karena yang kepada dalam hati kita disampaikan kepada Allah. Benci tak menjadi, jenggot juga tak menjadi, juga tak menjadi. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat kepada tampang kalian, tidak melihat kepada harta-harta kalian, yang dilihat Allah apa hati kita. Tapi orang sekarang ini dia sibuk memperbaiki casing, yang di dalam diperbaiki, jin juga jadinya. Seorang muslim harusnya memperhatikan amalan batinnya. Kenapa ikhwan? Karena kata Rasulullah, ala wa inna bil jasadi mudghah idza salahat salahal jasad kullu. Ketahuilah wahai sahabatku, kata Rasulullah, bahwasanya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, maka seluruh anggota tubuh akan menjadi baik. Dan apabila segumpal daging ini rusak, maka seluruh anggota tubuh akan menjadi rusak. Maka kata Rasulullah, ala wahiyal qalbu, ketahuilah dia adalah hati. Jadi yang saudara-saudari, masalah hati hanya Allah yang tahu, ikhwan. Jadi jangan cepat-cepat memvonis. Nabi kita diperintahkan baik sangka, jangan buruk sangka. Jangan pula orang lain sholat tidak ikhlas dia. Ini bukan satu. Ya udah, nilai yang sesuai aja. Alhamdulillah kalau dia mau belajar, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau dia mau berinfak, ya udah, itu perbaiki saja kepada dia. Enggak urusan kita, apakah dia urusan kita, enggak urusan kita. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa inna rajula la ya'malu bi amali ahli an-nar fima yabghun nas. Dan ada juga seorang melakukan amalan penghuni neraka jahanam. Kalau kita lihat kesimpulan ini, enggak ada apa-apanya. Dia melakukan amalan penghuni neraka yang dilihat oleh manusia, kacamata manusia saja. Wa huwa min ahli jannah. Padahal dia termasuk penghuni surga. Dan akan ada orang yang seperti ini, ikhwan. Maka waspada kita jangan sampai kita termasuk dalam golongan yang seperti ini. Kalau dilihat orang lain kita yang paling soleh. Kalau dilihat orang lain kita yang paling taat. Tapi ternyata hati kita berbohong kepada Allah. Maka terus orang mukmin itu harus terus memperbarui niatnya. Dia jaga hatinya dari kesyirikan. Dia jaga hatinya dari riya. Dia jaga hatinya dari sum'ah. Dia jaga hatinya dari hasad, dengki, dan lain-lain sebagainya. Karena penyakit hati lebih berbahaya dibandingkan dengan penyakit yang zahir.
Jadi bagaimana ya? Kalau hati bagus, dijamin yang lain bagus amalannya. Kalau hati seseorang bagus, maka yang lain ikut bagus. Sebagaimana dijelaskan Rasulullah tadi. Tapi kalau hati tak bagus, sholat juga, gibah juga. Sholat juga, iri dengki juga, adu domba juga, namimah juga. Kenapa? Karena rusak hatinya, tak jelas hatinya. Ada nggak orang yang seperti ini? Sholat jalan terus, tapi mulai dijaga. Ibadah jalan terus, akhlak tak berubah, mulut tak dijaga. Banyak orang yang seperti ini. Nah, ini pelajaran yang pertama. Kita boleh kita katakan kepada seseorang, kamu demi Allah kamu tidak akan diampuni, demi Allah kamu masuk neraka jahanam meskipun main-main. Karena ini bukan urusan kita. Si fulan masuk surga, si fulan masuk neraka, ini urusan Allah. Si fulan ikhlas, si fulan riya, ini urusan Allah. Tak usah capek-capek pikirkan orang seperti ini. Tidak usah kita repot-repot memikirkan maksudnya si fulan ini ikhlas atau enggak, riya atau enggak, masuk surga atau enggak, masuk neraka atau enggak. Karena masalah surga dan neraka hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau seandainya Rasulullah mengatakan si fulan masuk surga, si fulan masuk surga, wajib kita imani si fulan masuk surga. Tapi kalau orang di zaman sekarang siapa yang menjamin kita masuk surga? Rasul sudah meninggal. Tetapi kalau ada nas yang menjelaskan bahwa seorang masuk dalam surga, wajib kita imani masuk surga dia. Sebagaimana Rasulullah mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Uwais al-Qarni dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Siapa lagi? Uqasha dijamin masuk surga oleh Rasulullah, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Maka wajib kita yakini mereka masuk surga. Kalau tak ada dalilnya, kita diam aja. Tidak usah menghukumi seseorang. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari garis yang pertama. Kemudian yang kedua, wa mimma yustafadu min al-hadith anna ar-rajul as-salih يجب عليه ألا يحتقر أحدا من المقصرين والمذنبين وألا ينظر إليهم بعين الازدراء وألا ينظر إلى نفسه بعين التعظيم والكبر والإعجاب. Beliau mengatakan faedah yang kedua dari hadis ini, sudah sepantasnya bagi orang saleh, orang-orang yang mampu melakukan ketaatan kepada Allah, dia mampu sholat, dia bisa belajar, dia bisa bersedekah, dia mampu melakukan ketaatan kepada Allah. Hendaklah dia tidak mengejek orang lain yang tidak bisa melakukan ketaatan sepertinya. Atau dia tidak mengejek orang-orang yang pelaku maksiat. Nah, karena kita sering katakan ikhwan, ketika kita mengejek orang lain, kita akan meninggal kecuali kita terjatuh dalam perbuatan tersebut. Makanya Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullah mengatakan, inni la ara asy-syai' akrahuhu fama yamna'uni an atakallama fihi illa makhafatan an ubtala bimithlihi. Ibrahim An-Nakhai seorang besar. Beliau mengatakan sesungguhnya saya melihat sesuatu yang saya tidak sukai. Berarti segala sesuatu yang tidak sukai banyak orang melakukan kemaksiatan dan lain-lain. Dan tidak ada perkara yang bisa menghalangiku untuk tidak berkomentar tentang masalah itu, kecuali saya khawatir sesuatu tersebut akan menimpaku dari Tuhan. Ini perkataan ulama. Beliau katakan kalau saya melihat sesuatu yang tidak saya sukai, tidak ada perkara yang menghalangiku untuk berbicara masalah tersebut, kecuali karena saya takut kalau saya berkomentar masalah tersebut, saya akan ditimpa dengan musibah yang serupa. Apa contohnya? Misalnya orang melakukan kemaksiatan, ini maksiat aja kerjanya.
Dia ucapkan ucapan seperti ini tapi bangga terhadap dirinya dan meremehkan orang lain. Hati-hati itu. Bisa saja sebelum simpulan itu meninggal dia akan terjatuh dalam perbuatan maksiat. Demikian juga yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan, kanu yaqulun, di antara prinsip yang dipegang oleh para sahabat dan para tabi'in, kalau mereka melihat seseorang melakukan kemaksiatan, mereka tidak akan mencacinya, mereka tidak mengejeknya. Kalau maksiat tersebut sudah ditaubati oleh pelakunya, kenapa dia khawatirkan maksiat tersebut akan menimpanya sebelum dia meninggal? Hati-hati kawan. Dan ini juga berlaku umum. Orang yang melakukan kemaksiatan, terjadi perbuatan dosa, kemudian kita bangga terhadap diri kita. Ini berasa ini. Dan kita merasa bangga, saya tidak terjatuh dalam perbuatan maksiat. Jadi sebelum meninggal terjatuh dalam maksiat tersebut. Dan ini perkataan para sahabat dan tabi'in. Bukan main-main itu. Maka sering sampaikan kepada kita, kawan, ketika melihat orang yang belum bisa sholat, ada seorang wanita yang belum tutup auratnya, jangan ejek. Jangan sama kita begini. Buat ketat kali katanya. Atau ada orang yang sholat-sholatan dikemandangkan masih sibuk minuman keras, masih sibuk ngobrol atau sholat, jangan diejek kawan. Nanti apa yang sebelum kita meninggal tidak terjatuh dalam maksiat tersebut. Itu kewajiban kita kalau melihat orang lain melakukan maksiat, nasihat tidak boleh dengan cara yang baik. Beda mendakwai dan memaksakan, beda ya. Kalau mendakwai dia sampaikan sekedarnya saja udah tinggalkan. Kalau memaksakan berantem. Hanya menyampaikan saja dengan bahasa yang benar. Kemudian yang kedua, doakan, jangan diejek. Jangan kita bangga terhadap pencapaian kita. Kita bisa sholat, bisa melakukan ibadah, jangan bangga ya. Karena di antara perkara-perkara yang bisa menghubungkan amal soleh seseorang adalah ketika dia wujud terhadap amalannya. Makanya Rasulullah SAW katakan dalam sebuah hadis, salatun muhlikat. Ada 3 perkara yang bisa membinasakan ikhwan. Dalam hadis ini 3, dalam hadis lain banyak. Kata beliau, syuhul muta', rasa pelit yang diperturutkan. Ini bisa membinasakan. Kemudian yang kedua, hawan muttaba, dan hawa nafsu yang terus diikuti. Ini bisa juga membinasakan. Kalau diikuti hawa nafsu, ngeri kita. Ke kiri aja di bawah kita. Namanya hawa nafsu, pernah ngajak ke kanan, kiri terus ya. Kalau tak dilawan ya kiri terus kita. Kemudian yang ketiga ini berkaitan dengan pembahasan kita, wa ijabul mar'i bi nafsihi. Seseorang takjub terhadap dirinya sendiri. Apa yang maksudnya takjub kawan? Ketika dia misalnya bisa sholat, oh dia merasa dia ada peran, dia bisa sholat. Ini memang takjub. Bahkan Aisyah mengatakan sekedar seseorang merasa soleh sudah ujub namanya. Sekedar dia merasa dirinya soleh, ujub. Allah mereka soleh. Dalam hatinya. Misalnya jarang dia katakan saya sudah soleh kepada orang lain. Dalam hatinya. Ini sudah ujub kawan. Dan ujub diantara perkara yang bisa membinasakan. Ujub diantara perkara yang bisa membinasakan ketika seseorang merasa berperan atas pencapaian yang dia peroleh. Maka kita lihat perkataan Sa'id bin Jabir, seorang tabi'in, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas seorang sahabat, Sa'id bin Jabir seorang tabi'in. Karena dikatakan tabi'in karena dia berguru kepada para sahabat. Ya kan, kalau dikatakan sahabat, dia hidup di zaman Rasulullah, beriman kepada Rasulullah dan jumpa dengan Rasulullah. Ini dikatakan sahabat. Jadi kalau ada orang-orang zaman sekarang katakan saya sahabat Nabi, bohong dia.
dalam keadaan beriman tentunya, dan meninggal juga dalam keadaan beriman. Ini dikatakan tabi'in. Dan Sa'id bin Jabir adalah seorang tabi'in. Beliau mengatakan inna rajula la ya'malu bil hasanah fa yadkhulu bihan nar. Ada seseorang melakukan kebaikan, tapi dengan kebaikan tersebut dia masuk neraka jahanam. Ya kan? Biasanya kalau melakukan ketaatan itu sudah gitu. Wa inna rajula la ya'malu bis sayyi'ah fa yadkhulu biha al jannah. Dan ada orang melakukan kemaksiatan tapi masuk surga karena maksiat tersebut. Maka murid-muridnya Sa'id bin Jabir ragu dengan ucapan ini, apa maksudnya? Karena yang kita pahami kalau melakukan ketaatan masuk surga, melakukan amal saleh masuk surga, kalau melakukan kemaksiatan masuk neraka. Tapi ini kebalik. Maka Sa'id bin Jabir mengatakan orang yang melakukan kebaikan kemudian dia masuk neraka dengannya karena dia merasa ujub dengan amalannya. Jadi paham ya? Dia sholat tapi ujub dengan itu semua. Adapun orang yang melakukan kemaksiatan dia masuk surga dengan itu, ternyata setelah dia melakukan kemaksiatan dia menangis karena Allah, takut kepada Allah, dia sesali perbuatannya karena taubatnya yang ikhlas. Allah ampuni dosanya sehingga Allah masukkan dia ke dalam surga. Dan biasanya penyakit yang sering syaitan bisikan kepada orang-orang yang sudah istiqomah di atas ketaatan ada dua penyakitnya, riya dan ujub. Ini yang sering yang dua ini. Kalau ada seorang istiqomah ibadah ketaatan sholat puasa dan istiqomah, yang dua ini kemudian dia jadikan orang yang beribadah itu dia bukan karena Allah. Terus namanya syaitan goda orang yang taat tersebut untuk ujub bangga terhadap dirinya sendiri, dan ini juga menyebabkan kemarahan itu. Jadi nggak ada pintu yang lain. Syaitan pintar juga dia. Ini kan udah taat ini, harus cari cara yang lain lagi yang manjur untuk menjatuhkan dia. Dari inilah dia sholat juga, dia juga gitu ya. Ibadah juga, tapi sombong juga, ujub juga. Dan Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa beliau mengatakan, barang siapa yang mengamalkan makna firman Allah wa iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami beribadah, maka selamatlah dia dari perbuatan riya. Karena mana iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami beribadah, bukan kepada yang lainnya, berarti ikhlasnya selamat dari riya. Dan barang siapa yang mengamalkan makna firman Allah wa iyyaka nasta'in dalam surah Al-Fatihah, kalau kita baca tafsir surah Al-Fatihah, subhanallah, hanya sangat agung ikhwan. Maka pada setiap sholat terus dibaca itu, karena mencakup seluruh kebaikan dunia dan akhirat seseorang sebenarnya. Barang siapa yang mengamalkan makna ayat wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan, maka dia selamat dari ujub. Karena dia sadar dia bisa sholat, bisa puasa, bisa melakukan ketaatan semua karena Allah, bukan karena dia hebat, enggak. Bukan karena keturunan syekh, keturunan ustaz, bukan itu yang buat dia bisa sholat, enggak. Banyak juga keturunan ustaz tapi pacaran aja kerjanya, maksiat aja kerjanya, itu tak menjamin. Seorang bisa berlaku ibadah bukan karena dia pintar, bukan karena dia orang kaya, bukan karena keturunan yang baik-baik. Semua karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekarang tadi dari ujung. Saya bisa sholat karena Allah, saya bisa belajar karena Allah. Ngapain punya orang lain? Kenapa ujub? Begitu. Ini pelajarannya yang kedua. Kemudian pelajaran yang ketiga, alal muslim alladzi nasaba nafsahu lid-da'wa ila Allah an yuhassina uslubahu ma'an nas. Hendaklah orang-orang yang telah memposisikan dirinya sebagai seorang dai yang menyeru manusia kepada ketaatan dan mencegah manusia dari kemungkaran, hendaklah dia memperbaiki metodenya ketika menyampaikan dakwah kepada orang lain. Maksudnya perbaiki metode di sini, jangan sikit-sikit, oh ini tersesat, kamu masuk neraka, memponis saja
Jangan nanti berpikiran yang dai itu setelahnya dai ikhwan. Semua kita juga sebenarnya dai, tapi dai sesuai kemampuan masing-masing. Kalau belum mampu jangan, sesuai kemampuan aja dulu disampaikan. Kalau lebih kemampuan, kerusakan nanti lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Semua kita ini adalah dan mengajak kepada jalan Allah. Tapi ada level-levelnya tersendiri. Kenapa dikatakan dai? Ini dikatakan dai menyuruh orang kepada Allah. Kita juga kalau melihat orang maksiat kan wajib kita mengingkari. Kita sudah menyuruh orang kepada Allah. Ini juga pelajaran buat kita. Ketika kita menyampaikan kebenaran kepada orang lain, kita perhatikan metode kita. Kita perhatikan metode dakwah kita jangan sekedar memponis, menyalahkan, menjatuhkan dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang keempat, diharamkan bagi seorang muslim mengatakan kepada muslim yang lainnya, dia katakan engkau telah terputus dari rahmat Allah. Jadi tidak boleh misalnya seseorang mengatakan kepada muslim yang lainnya, dia takut-takuti muslim yang lainnya, oh Allah tidak mengampuni lagi itu, sudah banyak kali dosanya. Atau dia menjadikan orang lain berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa demikian? Karena pelaku maksiat ikhwan, kalau dia sudah melihat pintu taubat ditutup, pintu rahmat sudah ditutup, maka dia akan lanjut dalam pelaku maksiatnya. Enggak ada taubat lagi, lanjut aja lah katanya. Jangan sempat kita menjadi seperti ini ikhwan. Kita jadikan orang lain berputus asa dari rahmat Allah. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya bani Adam, law balaghat dhunubuka ananas sama." Wahai anak Adam, kata Allah, kalau seandainya dosa-dosa kalian mencapai langit tingginya. Banyak bumi sampai langit isinya pasir semua. Wahai anak Adam, kalau seandainya dosa-dosa kalian setinggi langit, fastaghfiruni aghfir lakum. Kemudian kalian minta ampun kepada aku ampun itu semua. Ini kata Allah. Lalu kita katakan Allah tidak mengampuni antum, ini sudah banyak kali dosanya. Allah sendiri saja mengatakan, wahai anak Adam, kalau seandainya engkau datang kepada aku dengan membawa dosa setinggi langit banyaknya, selama engkau minta maaf kepada aku, minta ampun kepada aku, akan aku ampuni tanpa aku berikan. Terus bertobat. Kita ini kerjanya maksiat aja kita ini, terus bertobat, maksiat, tobat lagi, itu aja kerja kita. Dan tak mungkin tak jatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat, mungkin. Tapi yang menjadi kuncinya adalah, sudahkah kita ketika terjatuh dalam perbuatan maksiat dan dosa, maukah kita bertobat? Ini aja. Kalau mau bertobat, Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa, kalau sudah bertobat kepada Allah, Allah bersihkan semua dosa-dosanya ikhwan. Masalahnya mau kita bertobat itu. Jadi jangan kita beranggapan kalau bertobat ini kalau udah melakukan zina baru bertobat. Dia ketika kita melakukan kemaksiatan bertobat kepada Allah, kita istighfar kepada Allah. Mata kita sering melihat kepada yang orang, istighfar kepada Allah. Lisan kita sering menghibur orang lain, istighfar kepada Allah. Ada yang menguburkan dosa-dosa taubat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai anak Adam, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kerjaan kalian melakukan kemaksiatan di waktu malam dan siang. Itulah kita manusia. Tetapi apa kata Allah? Dan saya mengampuni seluruh dosa-dosa, kata Allah. Maka mohon ampunlah kalian kepada aku akan ampuni kalian. Bisa dipahami ya? Itu terus bertobat. Nah, ini adalah pembahasan kita pada kesempatan yang baik. Kasih pandang pembahasan.
bicara macam Allah. Intinya kewajiban kita jangan memponis orang lain ya. Kalau masih hidup, jangan memponis si fulan masuk neraka, si fulan masuk surga, si fulan tidak akan Allah ampuni. Jadi kewajiban kita adalah kalau melihat orang melakukan ketaatan berbaik sangka kepada dia dan ikuti dia, contoh dia. Dan kalau kita melihat orang lain melakukan kemaksiatan, jarang sholat, melakukan kemaksiatan, ya udah dakwahi dia, ajarkan dia, nasihati dia dan doakan dia. Adapun masalah surga dan neraka itu khusus milik Allah.